ketika keimanan seorang itu bertambah, maka semangatnya pun akan bertambah. Kemudian ketika futur, itu menandakan karena imannya itu sedang turun, begitu. Maka cara untuk memperbaikinya adalah kita melaksanakan me time misalkan, bermuhasabah, memikirkan niat kita yang dulunya telah kita sampaikan begitu di awal. Ngapain sih kita datang ke sini? Hanya untuk belajar begitu, bukan untuk bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, sahabat KKM Ilibia? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore ini saya bersama Ustadz Bagus akan sharing tentang pengalaman belajar kuliah S2, pengambilan kuliah S2 di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah. Nah, sebelumnya kita sapa dulu. Kali ini ada Ustadz Bagus bersama kita. Bagaimana kabar Ustadz Bagus? Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz Bagus, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ustadz waktu antum proses pendaftaran di kampus ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk proses pendaftaran di kampus Pasca Sarjana Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, ini memiliki beberapa jalur ya untuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Pertama ada jalur Ustadz Adi Hidayat, jalur secara khusus ya, yang memiliki persyaratan mampu berbahasa Arab secara mahir ya, perkataan dan juga tulisan, dan hafiz 30 juz serta persyaratan yang lainnya. Kemudian yang kedua melalui jalur Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga memiliki syarat yang kurang lebih sama, akan tetapi untuk hafalan kurang lebih 10 juz, dan juga ada syarat-syarat yang lainnya, di mana jalur Ustadz Adi Hidayat dan jalur Majelis Tabligh ini dibuka setiap tahunnya, insya Allah dibuka setiap tahun. Begitu. Nah dulu ada jalur secara mandiri. Nah, jalur secara mandiri di mana mahasiswa itu mendaftar melalui email yang ada di website kampus, akan tetapi untuk tahun 2025 ini, tahun ajaran ini, pendaftaran secara mandiri itu ditutup. Ditutup. Jadi khusus melalui jalur Ustadz Adi Hidayat pada akhirnya. Majelis Tabligh juga bekerja sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Begitu. Adapun dari alumni S1 di Kuliah Dakwah Islamiyah ini bisa mendaftar ke sini, namun diberikan kuota 5 mahasiswa saja setiap jurusannya. Begitu. Setiap jurusan hanya 5 mahasiswa. Hanya 5 mahasiswa kuotanya. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan jurusan nih, ada jurusan apa saja Ustaz yang tersedia di S2 kampus ini? Bismillah. Untuk jurusan yang ada di Pasca Sarjana Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, ada 4 ya. Yang pertama ada jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Kemudian yang kedua ada jurusan Lughah, jurusan bahasa Arab. Ya. Lebih kepada sastra ya. Kemudian yang ketiga ada jurusan dakwah. Kemudian yang keempat ada jurusan ekonomi syariah atau Iqtisad al-Islami. Ini adalah jurusan yang baru dibuka tahun 2025. Jadi tadi ada 4 jurusan ya, Ustaz Bagus? Iya, 4 jurusan. Ada 4 jurusan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dan jurusan yang kalian inginkan ada di kampus ini, maka bisa dicoba untuk daftar di kampus ini. Baik Ustaz, kemudian sebagai mahasiswa di Kuliah Dakwah Islamiyah, apa aja sih Ustaz fasilitas-fasilitas yang didapat saat berada di sini? Bismillah, untuk fasilitas yang kita dapatkan, pertama itu tiket keberangkatan. Tiket keberangkatan itu ditanggung oleh kampus. Dalam hal ini berarti koordinasi dengan tim dari Akhyar Institut Ustadz Adi Hidayat atau Majelis Tabligh Muhammadiyah. Kemudian setelah itu beasiswa pendidikan, di mana kita tidak dibebankan sama sekali terkait dengan biaya pendidikan selama masa belajar di S2 ini. Wah, Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kita mendapatkan tempat tinggal berupa asrama. Nah, asramanya ini cukup enak ya menurut saya, karena satu kamar yang luas, mungkin ukuran 7 kali 6
Wah, Itu itu cukup luas cuma Ustaz. untuk berdua saja, untuk dua mahasiswa dan dengan syarat dengan mahasiswa yang berasal dari negara yang lain. Wow, wow. Begitu. Sangat menarik sekali asramanya. Cukup luas Ustaz ya? Ya. Iya, iya. Nah, kemudian yang berikutnya kita mendapatkan makanan yang itu gratis 3 kali dalam sehari. Kalau pagi biasanya kita sarapan roti, susu, teh, dan lain sebagainya. Kalau siang makanan berat, begitu juga dengan malam. Alhamdulillah. Nah, kemudian fasilitas kesehatan juga gratis, fasilitas olahraga juga gratis ya. Dan yang cukup unik ya, Iya. berbagai tanaman atau buah-buahan yang ada di kuliah itu boleh dinikmati untuk seluruh mahasiswa. Wah. Contohnya sekarang nih, Wah, itu lagi menarik musim banget, Ustaz. musim kurma ya. Iya, betul. Sekarang lagi musim Musim kurma. kurma. Banyak banget kita lihat pohon kurma yang sedang berbuah. Itu emang nikmat banget Ustaz ya. Kita merasakan langsung makan kurma dari pohonnya saat berkuliah di sini. Nah, itu musim kurma, kemudian buah-buah yang lainnya juga boleh. Itu semuanya gratis untuk mahasiswa. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Ustadz Bagus. Setelah kita mendengar fasilitas yang diberikan oleh kampus ini, ternyata sangat menarik sekali. Jadi, kampus ini benar-benar pengen mahasiswanya itu nyaman saat belajar di sini. Betul begitu, Ustadz? Benar sekali. Iya, Masya Allah. Bahkan, bahkan ini beda juga ya. Kamar itu, di dalam kamar ini include dengan toilet dan ada dapur kecil juga, Ustadz ya? Iya. Untuk memasak ya? Benar. Di asrama itu seperti apartemen ya, seperti apartemen iya, di mana ada pemanas air, Nah. kemudian listrik itu tanpa ada batasan ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mau beli kulkas, mau beli mesin cuci itu Oh. masih bisa gitu. Mau nyetrika, bahkan setrika pun kita dapat dari kampus ya. Wah, Alat mandi juga dapat dari kampus. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu juga dengan mukafa'ah yang tadi lupa tersampaikan. Oh, iya. Mukafa'ah itu ada, cuman untuk cairnya itu belum tentu begitu, Iya, iya. belum tentu. Entah itu setahun berapa kali, yang penting ada, cuma cairnya nggak nentu. Gitu. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini terkait dengan pengalaman beliau ketika belajar di kampus ini. Yang pertama nih, Ustaz. Kan antum sempat cerita kalau misalnya antum pernah ngambil S2 di salah satu kampus di Jakarta. Nah, yang bikin kami penasaran, apa sih Ustaz perbedaan yang paling terasa antara sistem pembelajaran yang ada di Indonesia dengan ada yang di Libya ini? Oke, bismillah. Terkait dengan sistem pembelajaran ya, kalau dilihat dari program Pascasarjana di Indonesia itu kebanyakannya S2 itu bertumpu pada presentasi ya. Jadi murid yang lebih aktif untuk menjelaskan berbagai materi, kemudian di akhir itu dosen akan menjelaskan seperti itu. Begitu dari pertemuan yang kedua itu mahasiswa itu sudah mempresentasikan dari berbagai makalah, banyak tugas makalah, kemudian nanti musyawarah, diskusi, kemudian nanti di akhir dosen yang akan memberikan solusi dari berbagai pendapat yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Seperti itu, banyak tugas. Nah, kalau di sini, kuliah S2 di sini itu seperti sistemnya itu tradisional, begitu. Tidak terlalu memperbanyak tugas membuat makalah. Memang ada bahas membuat makalah, tetapi tidak semua mata pelajaran begitu. Iya, iya. Nah, tetapi di sini kita dituntut untuk mengetahui banyak sakofah keilmuan dari jurusan yang sudah kita ambil, ya, sehingga terkadang kita tidak mencukupkan diri dari koror atau kitab-kitab yang didapatkan dari kampus ya, tetapi kita juga memperbanyak literasi dari buku-buku yang lainnya seperti itu. Dan karena kita tinggal di asrama begitu, ini juga termasuk keunggulannya yang menjadi perbedaan. Kita tinggal di asrama, tentu waktu untuk lebih fokus terhadap belajar itu lebih baik lagi. Kalau di Indonesia kan sambil nyambi dengan bekerja ya. Bekerja. Nah, tapi kalau di sini tuh fokus hanya untuk belajar begitu. Tetapi ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa untuk diikuti oleh para mahasiswa begitu. Berarti di sini tuh ibarat seperti pesantren saat ya, bisa dibilang begitu ya? Ya, mirip seperti pesantren, tetapi tidak terlalu ketat sebagaimana pesantren yang memiliki banyak aturan, ya. Tetapi di sini itu diharapkan kesadaran diri. Nah, itu yang penting banget tuh, kesadaran diri ya. Karena mungkin bisa dibilang di sistem yang seperti pesantren ini, kita dituntut untuk
sadar terhadap, maksudnya tersadar terhadap tujuan kita untuk belajar ke sini itu apa. Begitu Ustaz Bagus. Iya, seperti itu insya Allah. Iya, iya. Baik teman-teman, jadi sudah kita dengar bagaimana perbedaan antara kuliah di Indonesia dengan di Libya. Ini sangat menarik sekali karena memang di sini tuh seperti di lingkungan pesantren. Jadi asrama itu berada di lingkungan kampus. Oh ya, ada lagi. Ya. Terkait dengan sistem pembelajaran juga ya. Kuliah di Indonesia itu pada umumnya dilaksanakan dalam 3 semester atau 1 tahun setengah begitu. Ada juga yang 2 semester ya di Indonesia, kemudian setelah itu menulis tesis. Tetapi kalau di sini di kuliah dakwah Islamiyah ini untuk program pascasarjana itu dia adalah perkuliahan yang berbasis penelitian, berbasis research begitu. Hanya dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, tetapi mata pelajarannya ini cukup banyak. Yang menurut kami adalah mata pelajaran yang harusnya dilaksanakan dalam 1 tahun, tetapi disingkat menjadi 1 semester saja, begitu. Kemudian nanti ada ujian, ya, ujian NIHAI sekitar 1 bulan. Kemudian setelah itu penulisan proposal tesis, kemudian nanti menuju ke proses sidangnya, begitu. Cuma yang cukup menarik adalah kita kuliah di sini itu nggak boleh ada mata kuliah yang rosip ya atau remedial, itu nggak boleh. Karena akan berimbas pada proses berikutnya. Sebagaimana alumni-alumni sebelumnya, mereka juga sangat bersungguh-sungguh dalam belajar karena ingin mempertahankan nilainya, begitu. Betul Ustaz. Apalagi waktu di sini singkat gitu kan Ustaz. Iya, benar sekali. Ya, jadi itu memang yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada satu mata pelajaran pun yang rosip. Karena seperti yang Ustaz Bagus bilang tadi, itu akan berdampak pada proses setelahnya. Ada lagi Ustaz tambahan tentang pengalaman di sini Ustaz? Perbedaannya. Iya, itu terkait dengan perbedaannya, dan mungkin kalau dari segi sosial ya pasti kita lebih banyak bertegur sapa, kemudian bersosialisasi dengan mahasiswa dari berbagai daerah tentunya, berbagai negara, begitu. Dan ini akan menambah thaqafah dan pengetahuan terhadap kita semuanya, begitu. Baik, berarti antum sudah sekitar 8 bulan saat di sini belajar di sini. Kalau saya di sini lebih dari 9 bulan ya. Oh, sudah lebih dari 9 lebih bulan. dari 9 bulan. Masa pembelajaran juga sudah selesai dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Lulus alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sat, selama 9 bulan antum tinggal di sini, apa pengalaman yang paling berkesan saat antum belajar di sini? Pengalaman yang menurut saya sangat berkesan adalah pengalaman saat belajar di masa ujian NIHAI, gitu. Jadi ujiannya itu ada 2, ujian niswi dan NIHAI. Ujian niswi itu selama pembelajaran berjalan 3 bulan, ujian niswi mungkin UTS begitulah, UTS tengah semester. Kemudian NIHAI itu di akhir semester. Nah, menurut kami atau saya secara khusus ya, yang sangat berkesan itu adalah saat proses pembelajaran di masa-masa ujian NIHAI. Kenapa demikian? Karena kita harus mendapatkan nilai yang baik, begitu. Jangan sampai ada yang remedial. Bahkan jauh-jauh hari, mungkin sekitar 1 bulan ya waktu itu. Sebelum 1 bulan ujian itu kita sudah mulai proses untuk mentalkhis ya. Untuk meringkas materi-materi, dicatat dan mulai untuk menghafal gitu. Dan dalam setiap hari-hari di dalam ujian yang berdurasi lebih dari 3 pekan itu, setiap malam itu harus selalu belajar, bahkan di atas jam 1 itu baru istirahat, di atas jam 2 baru istirahat, sampai jam 3 baru istirahat, ba'da subuh nggak tidur lagi, ya langsung kemudian memurojaah lagi, terus-terusan seperti itu. Makanya banyak di antara teman-teman itu yang sakit karena ujian, ya, tambah kurus karena ujian. Nah, perjuangannya Ustaz ya? Perjuangannya memang luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Itu menurut saya yang pengalaman yang sangat mengesankan begitu. Betul. Dengan waktu yang ada, kita harus belajar. Betul sekali. Bahkan Ane memang sering juga Ane ke masjid di malam-malam hari, itu Ane lihat para sahabat, teman-teman S2 itu mereka sedang belajar, mempersiapkan ujian HI-nya.
bahkan sampai tengah malam, bahkan ada juga yang begadang gitu ya. Saking benar-benar mempersiapkan ujian dengan hasil yang terbaik. Karena seperti yang tadi Ustadz Bagus bilang, kalau misalnya ada satu pelajaran yang tidak lulus, maka itu akan berdampak pada fase selanjutnya. Iya, seperti itu. Baik, kemudian Ustadz Bagus, kan ini kan belajar kuliah di luar negeri nih Ustadz. Nah, tentunya terkadang ada hal-hal yang bikin kita, ya wajar lah Ustadz ya, ketika belajar itu kadang ada hal-hal yang bikin kita down, atau misalnya kita kehilangan semangat, atau futur ya istilah-istilahnya itu. Nah, apa sih Ustadz, bagaimana cara antum mengatasi futur itu Ustadz, ketika itu datang? Bismillah ya. Futur ini termasuk keadaan yang lumrah bagi setiap mahasiswa begitu. Bukan hanya di luar negeri, dalam negeri juga banyak begitu. Biasanya dipengaruhi oleh keimanan seorang futur itu. Al-imanu yazid wa yanqus, seperti itu. Di mana keimanan seorang itu yazid wa yanqus. Ketika keimanan seorang itu bertambah, maka semangatnya pun akan bertambah. Kemudian ketika futur, itu menandakan karena imannya itu sedang turun, begitu. Betul. Maka cara untuk memperbaikinya adalah kita melaksanakan me time misalkan, bermuhasabah, memikirkan niat kita yang dulunya telah kita sampaikan begitu di awal. Ngapain sih kita datang ke sini? Hanya untuk belajar begitu, bukan untuk bermain-main. Kita mengingat terhadap amanah itu. Kita mengingat amanah dari pemberi beasiswa, kita mengingat amanah dari orang tua, jauh-jauh untuk belajar, bukan hanya untuk bermain dan menambah wawasan, begitu. Betul. Nah, kemudian perlu juga refreshing ya, supaya tidak futur, refreshingnya tidak terlalu berlarut-larut, ya, berolahraga, jogging, ya. Kemudian kalau saya sih banyak ngobrol, banyak juga meminta nasihat kepada teman-teman yang lainnya, itu akan menambah keimanan. Dan akan menambah semangat dalam belajar, melihat orang-orang yang lain belajar, itu akan menambah semangat, insyaallah. Masya Allah. Betul sekali ya. Memang keimanan dan ilmu syariah itu sangat berkaitan Ustaz ya. Jadi kalau keimanan lemah, jadi kalau kita merasa futur, kita bisa cek mungkin iman kita sedang lemah. Oleh karena itu, seperti yang Ustaz Bagus bilang, bagaimana cara beliau mengatasi futur-futur tersebut. Baik, sahabat KKM Libya, ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Menurut antum, apa nilai plus belajar di Libya? Nah, ini ada 3 sisi nih, Ustaz. Dari sisi akademik, kemudian dari budaya, dan yang terakhir dari agama, Ustaz. Nah, silakan, Ustaz. Oke, bismillah. Terkait dengan nilai plus ya, dari segi akademik ya, tentu kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari para dosen-dosen kita, para profesor, para masyaikh yang Masya Allah, mereka itu ibaratkan bahar ya, ibaratkan sebuah lautan yang ilmunya itu sangat luas dan mendalam begitu. Dan itu semuanya kita dapatkan di sini. Ya, kita mengetahui Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat. Iya, Ustadz Adi Hidayat. Beliau juga belajar di sini untuk tingkat S1. Kemudian guru beliau sampai sekarang itu masih ada dan mengajar di jurusan Lughah, ya, Ustadz Budairi. Nah, jadi secara keilmuan kita akan menimba langsung dari sumber para masyaikh yang ilmunya luar biasa luas. Kemudian yang kedua, terkait dengan sisi akademik juga, kita juga mengambil manfaat ya, istifadah kepada teman-teman kita yang lulusan dari berbagai negara yang lainnya. Entah itu dari Madinah, entah itu dari Mesir, entah itu dari Yaman, dari Nigeria dan sebagainya. Mereka itu luar biasa pintar. Dan kita bisa mengambil manfaat dari mereka, belajar langsung kepada mereka. Ya, ketika kita tidak memahami sebuah ilmu, kita langsung bertanya kepada mereka, itu mereka bisa langsung menjawab. Jadi para dosen, kemudian para sahabat dan teman-teman yang lainnya. Nah, itu secara akademik. Dan mungkin juga sebagai tambahan ya, bisa juga kita di sini sebagai seorang mahasiswa itu mengikuti halaqah Quran, gitu. Nah, secara akademis, insya Allah akan menambah sakofah kita dan juga semangat kita ketika seorang itu memurojaah dan juga menghafal Al-Quran, itu juga akan mengasah otak kita, akan memudah di dalam proses menghafal. Dan itu semuanya bisa didapatkan untuk
dalam masa proses pembelajaran di sini begitu. Ada syekh yang bisa menerima setoran hafalan dan insya Allah nanti bisa mendapatkan ijazah begitu. Oh, itu kalau boleh tahu Ustaz, yang setoran ini di mana Ustaz tempatnya halaqah Quran ini? Halaqah Quran ini ada di masjid ya. Biasanya ada di hari Ahad, kemudian hari Senin ada, kemudian itu untuk di Syekh Munir. Kemudian ada di Syekh Fadlullah itu pada hari Ahad, kemudian Selasa dan juga Kamis. Jadi ada dua syekh yang siap menerima. Kemudian ada juga halakoh dari keilmuan-keilmuan yang lain. Ada halakoh usul fikih, ya, kemudian halakoh ilmu mantik, kemudian ada halakoh ilmu lugha atau ilmu nahwu. Itu ada di masjid. Nah, di mana kita tinggal memilih begitu. Kita mau belajar atau tidak, ya, terserah antum begitu. Itu dari segi akademiknya. Balik lagi ke yang pertama tadi ya, kesadaran diri terhadap niat kita. Maka seperti yang tadi, kampus sudah menyediakan banyak sarana untuk kita menimba ilmu selain di kelas. Contohnya di masjid seperti yang tadi Ustadz Bagus bilang, ada halaqah Quran, ada majelis taklim, dan yang lainnya. Maka disitulah kesadaran sangat dibutuhkan. Kemudian tadi dari segi akademik itu sudah, kemudian dari segi budaya. Dari segi budaya ya, karena kita tinggal di kampus, maka budaya-budaya yang kita ikuti adalah budaya yang ada di kampus ya. Kalau di luar beda cerita lagi, tapi ada juga yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, budaya yang ada di kampus ya, misalkan budaya ketika bertemu dengan orang-orang yang lainnya, kita bertegur sapa, senyum, salam, itu luar biasa begitu. Betul. Kemudian budaya di dalam mengingatkan, itu kita juga mengambil istifadah kepada mereka. Ketika mereka itu menemukan suatu hal-hal yang tidak baik di antara diri kita, mereka langsung menegur. Ya. Kemudian ketika kita belajar gitu, mereka juga ikut belajar. Itu juga termasuk budaya, dan budaya belajar di sini itu luar biasa, teman-teman sekalian. Entah itu ketika di kamar, entah itu ketika di asrama, entah itu ketika di masjid, itu juga termasuk budaya yang luar biasa yang harus kita tiru. Iya. Itu betul juga, Seth. Dulu Seth, sebelum Anda berangkat ke sini, orang tua Anda sempat bilang gini ke Anda, Bang, kamu belajar di luar negeri itu banyak privilege yang kamu dapetin. Salah satunya adalah kamu bakal dapet teman-teman dari negara yang berbeda dengan budaya-budaya yang berbeda juga. Baik dari budaya keseharian mereka atau belajar mereka. Tapi yang paling Ana itu aneh rasa berat, yang paling terasa sekali itu budaya belajar. Contohnya dalam menghafal Al-Quran. Ini kita agak ke penghafal Al-Quran sedikit ya. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu ada beberapa teman kita yang menghafal menggunakan papan. Jadi mereka menulis dulu di papan sampai selesai, lalu dihafal, kemudian distorkan kepada ustadznya, kepada musyrifnya. Nah, itu salah satu privilege ketika kita berkuliah di Libya, maka kita akan dapat pengalaman-pengalaman belajar dari teman-teman kita. Baik, itu saja teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Bagus sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan POV gimana sih belajar di Libya itu seperti apa. Oke teman-teman, segini saja videonya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman semua yang belum subscribe, dan ikutin konten-konten kita berikutnya, like bila menyukai video kita, dan jangan lupa komen, dan yang paling penting jangan lupa share ke teman-teman kalian yang tertarik untuk menuntut ilmu di Timur Tengah. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.